Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi adik-adik sekalian. pagi, Pak. Iya, terima kasih. Ya, untuk kita memulai pada siang hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan kepada Mbak Lulu untuk memimpin doanya, silahkan. Ya, kita awali dengan berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Mbak Lulu atas memimpin doanya. Nah, kemudian anak-anak sekalian, kita tahu bahwasanya kita hari ini akan membahas tentang apa? Ada yang tahu? Tentang uang. Iya. Uang itu sangat diperlukan, betul? Nah, sebelumnya Bapak ingin absen dulu ya. Satu-satu. Mbak Lulu ada Mbak Lulu? Hadir, Pak. Oh iya. Mbak Tria. Mbak Tria ada Mbak Tria? Hadir, Pak. Iya. Mbak siapa lagi? Mbak Dina ada Mbak Dina? Mbak Dina, halo. Hadir, Pak. Ah, terima kasih. Terima kasih ya. Iya, sudah terdengar ya, alhamdulillah. Terima kasih ya telah bergabung. Ya, sebelumnya Bapak ingin bertanya nih. Waktu kemarin kan kita mempelajari tentang inflasi, betul? Nah, ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat nggak inflasi itu apa? Kira-kira? Ya, silahkan. Ada yang mau jawab nggak? Nggak ada? Oke, terima kasih. Sudah tidak apa-apa ya. Iya, nah kita pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang yaitu yang anak-anak paling sukain. Apa coba? Tadi sudah dikasih tahu sama Bapak. Uang, Iya, Pak. Pak. Betul sekali. Sekarang anak-anak zaman sekarang udah tahu yang namanya uang. Ya, bahkan kalau mereka dikasih untuk jajan, misal ada yang minta, Bapak, Kak, aku ingin jajan, Bapak. Oh iya, ini dikasihnya yang biru ya. Ah, Bapak, ini kebanyakan. Oh, kalau itu bagus sekali kalau seperti itu ya. Tapi ada juga yang seperti ini. Bapak, aku pengen beli es krim. Dikasihnya yang kuning. Ini kurang, Bapak, aku pengen yang merah. Itu mah lebih-lebih ya. Nah, maka dari itu kita harus mengerti tentang sejarah-sejarah uang itu berasal ataupun sejarah di mana uang itu kita bisa sampai sekarang memegang ataupun bisa membayar ataupun bisa untuk menabung yang dalam bentuk uang. Nah, uang ini sangat benar-benar membuat sebuah perekonomian berputar seperti itu. Karena apa? Karena apabila tidak ada uang, maka tidak akan ada yang namanya kita membeli barang dan kita menjual barang seperti itu. Nah, kalau zaman dulu ada yang namanya barter. Toh kalau barter kita sangat pusing untuk menukar apapun gitu ya. Nah, pada pagi hari ini Bapak akan mengajari tentang yaitu uang. Ya, Bapak akan buka slide-nya, oke? Baik, Pak. Nah, perkembangan fungsi uang. Nah, di sini kalau kita hanya tahu tentang cara bagaimana membuat uang, itu akan sangat bisa dikatakan maaf ya bahasa Inggris. Itu sangat bisa dikatakan sangatlah mudah gitu ya. Karena uang itu bentuknya sangat kecil, sangat tipis, tapi gampang hilang. Pagi-pagi kita punya uang merah, nanti sore hari bisa jadi kuning tuh uang.
Karena apa? Karena kebutuhan yang kita butuhkan. Dan apapun yang kita inginkan, kita bisa membelanjakannya atau kita bisa membelikannya dengan uang. Karena itu uang sangat berfungsi sekali bagi kita, betul? Nah, Betul, Pak. pada pagi hari ini, Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana tentang sejarah uang, lalu menjelaskan jenis-jenis uang, lalu menjelaskan fungsi uang. Ya, fungsi uang semuanya pasti sangat tahu, begitu? Betul ya? Iya. Betul, Pak. Betul, Pak. Nah, sejarah uang ya. Di sini ada yang tahu sejarahnya tentang uang sedikit saja. Mbak Lulu mungkin, atau Mbak Eka, Mbak Lana, Mbak Dini? Ya, kalau tidak ada, Bapak jelaskan, oke? Sejarah uang. Uang itu sangatlah benar-benar kita butuhkan, begitu. Nah, untuk waktu dahulu, kita menggunakan bukan uang, tapi namanya adalah barter. Setelah barter, kita kebingungan nih, bagaimana cara menukarkan dengan cara yang benar atau dengan cara yang pas gitu. Karena dulu udah ada peraturan-peraturannya di mana barter itu harus kilogramnya sama ataupun ininya sama, bahan-bahannya juga harus bernilai. Itu akan menjadi sebuah akan menjadi sebuah perpusingan yang kita hadapi seperti itu. Lalu selanjutnya ada ternak, tembakau, kulit, bulu minyak, alkohol, besi, tembaga, emas, perak, intan belia, mutiara, dan kerang ya. Nah, lalu dibentuklah logam nih, dibentuk seperti harimau, kerbau, kambing, dan binatang-binatang yang dengan berat dan ukuran yang berbeda-beda. Itu untuk kita supaya tahu waktu itu tuh ya. Tapi tetap saja kalau misalnya kita gunakan untuk menukar seperti macam yang logam dibentuk-bentuk seperti itu, dibawa kemana-mana pasti berat. Kita tidak bisa membawanya kemana-mana pakai dompet, betul? Ada tuh, kalau misalnya logam kerbau gitu ya, dibawanya kan pasti kayak gini kan loh. Otomatis kayak gini bawanya. Otomatis akan sangat terlihat oleh yang berniat jahat. Ataupun kalau tidak ya seperti orang yang zaman sekarang lah. Kita kalau misalnya kemana-mana, pingin berbelanja sesuatu, nggak mungkin kita bawa tas banyak banget yang isinya ada berbagai macam logam, betul kan? Nah, maka dari itu, setelah logam kita menggunakan emas dan perak. Emas dan perak ini sangat membantu karena tidak pertama ya, tidak terlalu besar, tidak terlalu meribuhkan itu tidak terlalu ya, tidak terlalu ada yang tahu meribuhkan apa? Itu bahasa Sunda ya, tidak terlalu menyusahkan ya. Merepotkan apa ya, Pak? Betul sekali. Mbak siapa itu? Tria, Pak. Ah iya, Mbak Tria, nanti dapat nilai ya. Oke. Ya, karena itu dibuatlah emas dan perak. Nah, akan tetapi setelah zaman demi zaman, setelah kita setelah perkembangan demi perkembangan dihadapi, emas dan perak itu menjadi barang yang sangat-sangat kita lindungi gitu ya, karena ya mungkin seperti itu, karena emas kalau kita dibawa kemana-mana juga kan berbahaya juga. Nah, maka dari itu pemerintah mengeluarkan yaitu uang kertas. Nah, habis uang kertas itu barulah ada uang giral ataupun cek. Nah, habis itu yang pada saat kali ini sudah benar-benar permudahkan karena adanya kartu kredit dan kartu debit dan lain sebagainya. Nah, pertama kita akan membahas tentang barter ya. Barter. Barter ini adalah pertukaran antara barang dengan barang. Sini ada yang ingin mengungkapkan pertukarannya seperti apa, seperti itu? Mbak Dina mungkin?
Halo, Mbak Dina. Bagaimana di penyanyi? Jadi barter itu menukarkan apa seperti apa gitu. Contoh barter. Kalau saudara teman kalau tanggapnya barang 100 beras itu Pak. Iya, betul sekali. Soalnya putus Pak. Nggak apa-apa, terdengar sama saya ya, tenang saja Mbak Dina. Terima kasih Mbak Dina ya, akan mendapatkan nilai tambahan. Oke. Nah, barter itu pertukaran barang dengan barang. Syarat dari barter ini, yang pertama yaitu orang yang diajak bertukar barang memiliki barang yang dibutuhkan oleh orang yang mengajak bertukar barang. Nah, zaman dulu ketika kita ingin membeli beras, kita tuh tidak menukarnya dengan yang namanya kita misal bawa kayu banyak banget gitu ya, kayu satu ikat. Nah, kita nggak bisa begitu saja dengan menukarnya dengan beras. Misal ada yang ingin bertukar dengan beras tuh, tapi kita punya kayu, tapi dia tidak membutuhkan kayu, dia itu membutuhkannya areng gitu ya. Nah, tapi kan kayu ini bisa dijadikan areng. Tapi kayu itu kalau bisa dijadikan arengnya susah. Nah, dia inginnya kayu apa? Areng. Nah, maka dari itu tidak akan terjadi yang namanya tukar menukar tersebut. Nah, yang kedua, orang yang diajak itu bertukar barang membutuhkan barang yang dimiliki oleh orang yang mengajak tukar barang tersebut. Ya kalau zaman sekarang maka bisa online kayak gitu ya. Bisa misalnya, woi, aku nuker ini, aku nuker motor kamu kan motor Mio tuh, tukar sama Beat ya. Oh iya, gak ada barangnya, tiba-tiba ditukar barangnya nggak ada, dia malah jadi hilang ya gitu. Nah, yang ketiga, barang yang akan dipertukarkan sama nilainya. Nah, yang jadi pertanyaan pada zaman tersebut barter ya, ini menukarnya itu nilai itu gimana gitu loh. Nilainya itu kan jadi bingung kalau udah barter. Ini misalnya ya, satu beras itu ada berapa biji kan? Kalau misalnya dihitung per biji, kalau misalnya kita nukar satu beras dengan satu apa potato apa ya? Kentang. Ah iya, kentang. Iya, lupa ya. Satu kentang itu kan akan menjadi bingung hitung ya. Wah, ini satu kentang itu kan sama satu beras. Ini Pak satu biji beras nih. Dia nggak bakal mau yang menukar kentangnya ya. Masih itu kan sama satu biji beras ya. Nah, maka dari itu setelah masa barter ini ada setelah masa barter ini manusia itu mulai memikirkan alternatif ataupun benda ya yang dapat digunakan untuk mempermudah pertukaran. Nah, alat tersebut disebutlah uang. Nah, pertama kali manusia menggunakan barang atau benda yang digunakan sebagai uang sehingga dinamakan uang barang. Nah, barang yang digunakan sebagai alat tukar bisa bermacam-macam. Misalnya kerang, tembakau, gading, dan garam. Ya, yang ditukar itu adalah barang-barang yang sangat diperlukan dan itu bisa disebut menjadi uang pada zamannya, ya. Manusia kemudian memakai jenis emas dan perak untuk membuat uang dalam bentuk koin. Nah, di sini uang koin ini diciptakan oleh Croesus di Yunani sekitar 560 sampai 546 sebelum Masehi. Dalam sejarah pemakaian uang kertas sebagai bahan uang, nah ini Cina dianggap sebagai bangsa yang pertama kali menemukannya, yaitu sekitar abad pertama Masehi di masa dinasti Tiang ya. Taang Tiang ya. Sedangkan
Di abad modern, Benjamin Franklin ditetapkan sebagai bapak uang dolar dari bahan kertas yang semula digunakan untuk membiayai perang kemerdekaan Amerika Serikat. Ya, kalau sekarang itu ada Bapak Benjamin Franklin itu di uang $1 ataupun uang dolar-dolar yang ada di Amerika sana. Ada yang pernah punya uang dolar? Belum, Pak. Oh, kalau belum, coba cari di Google aja. Itu pasti kita bisa melihatnya. Nanti kalau masih ada cari di Google, kita tempel di Word ya, di print. Ada tuh uang luar negeri ya. Enggak bercanda ya. Ya, kalau ada yang punya itu nanti di tengahnya itu ada gambar Bapak Franklin menghadap ke kanan kalau nggak salah. Menghadap ke kita kalau nggak salah. Lupa saya. Ya, ini contoh uang Cina. Dulu Cina ini tuh selembaran uang ini tidak sangat kecil ya, tidak seperti HP kita. Kalau HP kita kan segini kan itu lumayan kecil. Wah, dulu itu segini, gedenya bisa sampai 30 cm. 30 cm. Oh enggak, 20 cm. Nah, jadi kalau orang Cina itu kan banyak yang suka, mohon maaf ya, judi gitu ya. Judi. Judi itu sangat bingung waktu dulu. Kayak lagu ya, Pak? Iya. Judi Kayak kayak lagu. Lagunya siapa? Ada yang tahu? Roma Irama bukan, Pak? Betul sekali. Siapa tuh yang menjawab akan dapat nilai ya? Oke. Ya, pada zaman dulu judinya itu uang kertasnya dipegang kayak gini nih. Wah, aku kalah. Waduh. Taruh. Pokoknya sangat ribet lah dulu. Apalagi kalau yang ada yang tarung itu kan kalau di Cina itu sering yang namanya kalau kita sebut itu gulat ya. Gulat. Kalau di sana tuh kalau gulat, kalau ada yang kalah, uangnya diambil semua sama yang menang gitu. Nah, itu uangnya sangat lebar banget. Pokoknya pegang kayak gitu susah banget gitu ya. Selanjutnya, nah di sini ada uang barang. Uang barang itu barang yang digunakan sebagai uang. Nah, syarat uang barang itu yaitu barang itu dapat diterima dan dibutuhkan seseorang. Nah, lalu barang itu setiap saat dapat ditukarkan kepada siapapun. Ada yang tahu apa? Ada yang ingin mencontohkan uang barang itu seperti apa? Mbak Lulu mungkin? Kayak kita membeli bukan sih, Pak? Bukan, beda. Iya, saya jelaskan saja ya. Nah, uang barang itu seperti yang tadi Bapak jelaskan. Uang barang itu ada yang satu itu ternak, beras, kerang, senjata, tembakau, garam, dan teh. Yang paling mahal waktu uang barang itu adalah ya senjata. Karena senjata itu bisa digunakan tapi nggak bisa dimakan sayangnya ya. Makanya waktu zaman dulu itu ketika orang-orang menukarkan barang mereka, intinya seperti ini. Kita menukarkan barang kita, tapi kita tidak mempunyai barang yang kita punya itu. Misal ya, seorang bapak memiliki 2 ekor kambing. Nah, kambingnya itu, terus si bapaknya itu kelaparan, dia menginginkan beras. Nah, si bapak ini menjual uang barangnya itu kambing. Di kambing ini nanti dia datang ke pasar, menunggu orang yang ingin menukarkan dengan beras. Nah, kalau misalnya ada yang datang menukarkan dengan kopi, nah dia tidak akan mau. Nah, karena tadi barang itu dapat diterima dan dibutuhkan semua orang, dan barang itu setiap saat dapat ditukarkan pada siapapun. Maksudnya dan juga
untuk seorang yang dia mau nukarkan barangnya tersebut harus, kalau misalnya orang yang menukarkannya itu setuju dengan barang yang akan ditukarkan, itu akan terjadi yang namanya pertukaran tersebut. Ya, Berarti mirip kayak gimana, Mbak Lulu? Bisa berarti diulangi? mirip kayak barter bukan Pak? Ya, betul. Mirip seperti barter, mirip. Tapi ini namanya itu kalau barang-barang yang tadi disebutkan oleh Bapak itu namanya yang bisa ditukarkan. Nah, kalau di zaman barter dulu kan kita yang menukarkan itu harus apapun juga bisa. Misal kita nukarkan pohon ini nih, pohon ini ditukarkan. Nah, bisa dulu dengan barang beras misalnya. Kalau dulu bisa, cuman kalau zaman yang tadi itu tidak bisa. Karena sudah ada yang ditetapkan bahwasanya uang barang itu adalah barang yang tadi. Yang uang peternak, senjata, beras, dan kawan-kawannya. Begitu. Yang pastinya Baik Pak, lanjut Pak. lanjut. Oke, ya, selanjutnya yang pastinya kesulitan yang ada di uang barang itu sangat banyak, ya, yaitu sukar untuk disimpan pastinya. Betul. Kalau ternak seperti tadi si Bapak A menjual kambing, disimpannya jadi susah. Nah, di situ kalau misalnya disimpannya jadi susah, mau tahu di mana? Seperti itu. Nah, lalu sukar untuk dibawa kemana-mana gitu ya. Apalagi kalau zamannya dulu ada uang logam dan uang emas. Kalau uang logam apalagi, kalau logamnya itu zaman dulu tuh nggak sekecil uang perak 500-an. Logamnya itu 1 kiloan beratnya tuh. Cuman harganya setengahnya emas. Nah itu kan sangat berat. Masa kita ingin berbelanja misalnya dari rumah nih. Mama, aku pengen ke mall, pengen belanja. Oh iya, ini 1 kilogram emas. Oh iya, Mama. Aduh, berat sekali, Mama. Aduh, berat sekali, saya nggak kuat. Ribet makanya. Makanya, sukar untuk dibuat kemana-mana. Lalu tidak ada yang tidak dapat dibagi menjadi bagian yang kecil-kecil. Ya, kalau uang sekarang kan bisa dibagi menjadi bagian yang kecil-kecil ya. Yang kalau uang merah itu bisa sampai siang itu ataupun sampai sore bisa jadi kuning karena dibagi menjadi kecil-kecil. Nah, kalau uang barang nggak bisa. Misalnya kita punya yang tadi kambing itu ya, jangan kambing terus lah ya. Misalnya kita punya senjata nih. Senjatanya itu senjata panah cinta, asik. Enggak bercanda ya. Nah, panah cinta ini ingin kita bawa kemana-mana gitu ya, ingin kita bagi. Misalnya, Pak, saya ingin membeli ini tapi dengan panahnya aja, cintanya jangan. Gitu ya. Nah, lalu tidak tahan lama, pastinya tidak tahan lama. Misalnya ada yang menukar ayam. Ayam itu nggak bakal tahan sampai 25 tahun ya. Setahun aja udah mati tuh ayam. Enggak. Ya paling batunya itu gara-gara buat dimakan gitu ya. Karena kelaparan, betul? Ya. Kita masuk. Lalu nilainya tidak tetap. Ada lagi. Nilainya tidak tetap itu setiap tahunnya pasti berganti-ganti. Dalam artian bingung untuk menilai uangnya apa. Maksudnya bingung untuk menilai harganya itu segimana gitu loh. Itu yang jadi pertanyaannya. Kita lanjut. Ya, lalu ditemukannya uang dari logam mulia, emas dan perak. Sini sifat-sifatnya itu pertama dapat diterima siapapun, jadi lebih mudah. Tapi dapat tahan lama. Ya, tahan lama juga. Bahkan sampai sekarang ada yang nyimpen tuh uang emas dan uang perak. Lalu mudah disimpan, mudah dibawa kemana-mana pastinya. Dapat dibagi menjadi bagian kecil dengan tidak mengurangi nilainya. Lalu jumlahnya terbatas
dan nilai uangnya tetap. Nah, waktu di zaman ini uang logam dan emasnya itu sudah mulai dicetak. Dicetak dalam ukuran yang sudah ditentukan. Nah, dalam ukuran yang sudah ditentukan ini bisa dibawa kemana-mana, yang pastinya bisa dibawa dalam artian tidak terlalu tidak terlalu ribet ya, menyusahkan, tidak terlalu menyusahkan ya. Dulu tuh uangnya hampir sama seperti ini. Nah, uangnya cuman lebih rada dikit gitu ya, rada lebar dikit. Tapi bentuknya emas. Kalau ini kan perak ya. Perak atau apa ini ya? Kalau dulu emas. Dibawanya itu pakai karung, bukan karung. Pakai yang buat diikat di itu. Yang pakai, pokoknya nggak pakai dompet aja dulu bawanya tuh. Bawanya kayak bawa ras gitu ya, cuma lebih kecil. Jadi lebih bisa dibawa kemana-mana. Nah, tapi jumlahnya terbatas. Karena setiap emas yang ditemukan itu nggak bisa langsung dicetak sedemikian rupa. Karena ya masuk yang sangat disusahkannya itu, kalau misalnya emasnya hilang, saya kayak sekarang aja tuh, makin mahal gitu. Kita lanjut ke sejarah jenis-jenis uang di Indonesia. Sekarang kita masuk ke dalam Indonesia, begitu. Perkembangan jenis uang yang beredar di Indonesia setelah 1945 itu sangatlah beragam. Ya, bahkan tahun 1951 ditetapkan alat pembayaran yang sah adalah uang rupiah. Itu ada hukum darurat nomor 20 tanggal 27 September 1951. Lalu diperkuat dengan UU Pokok Perbankan nomor 13 tahun 1968. Kalau zaman dulu itu di Indonesia ada yang namanya uang bisa dibelah. Ya. Jadi misalnya kita punya uang 10.000, dibelah jadi 2, jadi 5.000 gitu. Dulu ada. Tapi sekarang sudah tidak diinikan lagi. Karena kalau dibelah sama dengan ininya hilang gitu kan ya. Iya, seperti itu. Bahkan dulu tuh uangnya ada yang gambarnya seperti monyet ya. Bukan mengejek ini ya, maaf. Seperti monyet ya. Ya. Karena gambar itu 500 dengan gambar seperti itu. Bahkan ada videonya tuh. Dia tuh berbicara gitu ya. Ya, kita lanjut ya. Ya. Sejarah jenis-jenis uang masih ya. Jenis mata uang sebelum tahun 1951 ya, Bapak akan ini kan. Pertama ada ori. Ori ini kalau kita sebut sekarang, zaman sekarang uri ya. Uri. Itu uang Republik Indonesia. Itu ada di Pulau Jawa. Nah, lalu ada uridab. Uang Republik Indonesia daerah Banten. Lalu ada urips. Uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera. Lalu ada urita. Uang Republik Indonesia Tapanuli. Lalu ada uripsu. Uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Uriba. Uang Republik Indonesia Baru Aceh ya. UDMP. Uang Dewan Mandat Pertahanan Daerah Palembang. Zaman dulu uangnya memang benar-benar sangat memusingkan gitu ya. Untuk Sunda nama riut, hulu teh riut gitu ya. Kalau zaman dulu tuh benar-benar banyak yang namanya uangnya. Karena nggak cuma ori aja. Di berbagai daerah juga itu uangnya berbeda-beda. Bahkan di daerah Aceh yang baru, uangnya pun berbeda, sangat berbeda gitu. Nah, maka dari itu pada tahun Bapak lupa, itu semua uangnya disatukan menjadi uang Republik Indonesia. Oh, lanjut ya. Ya, definisi dan arti penting uang. Nah,
Setelah kita tahu tentang apa itu uang ya, sekarang definisinya. Nah, uang itu sesuatu yang secara umum diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang dan jasa serta pembayaran utang. Arti pentingnya itu yang pertama dalam produksi, dalam pertukaran dan konsumsi, dan pada masyarakat. Itu sangat penting. Kalau produksi tidak ada yang namanya uang, tidak akan jalan produksi tersebut. Dan bahkan pada masyarakat pun sangat diperlukan. Karena masyarakat juga butuh makan. Seperti itu ya. Balulu ya. Nah, di sini ada kriterianya uangnya. Yang pertama ada accessibility and cognizability ya. Lalu ada stability of value. Stability of value itu jadi lebih jelas gitu. Value-nya itu jelas. Nah, lalu ada elasticity of supply, probability, durability, dan divisibility gitu ya. Divisibility gitu ya. Ya. Acceptability and cognizability ini diterima dan diketahui secara umum. Lalu stability of value, nilainya itu sangat stabil, fluktuasinya secara kecil. Ya, stabil itu dalam artian 100.000 itu ya 100.000. Nggak bisa dikurangin gitu ya. Elasticity of supply cukup memenuhi kebutuhan usaha. Tidak terlalu banyak atau tidak terlalu kurang. Probability sangat mudah dibawa, bisa dimasukin ke dompet, bisa dimasukin ke saku celana, bisa dimasukin ke saku celana rahasia. Apalagi bapak-bapak ya, seperti bapak. Aduh. Kalau bapak mah bisa masukin ke dalam celana dalamnya ya, seperti itu. Nah, bahkan kalau bapak pernah ada yang namanya kantung ajaib ya, semuanya ada di kantong itu. Waktu itu bapak pernah dicopet. Nah, copetnya tuh bapak nggak teriak, kenapa? Karena dia cuma ngambil dompetnya doang. Isinya ada di kantong banyak gitu ya, nggak ada uangnya. Tapi adanya Berarti kayak disembunyikan ya, Pak. Iya betul itu, betul. Karena kalau di Jakarta itu kalau dicopet kan orang-orang pada, woi copet, 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 kejar, copet. Bapak enggak waktu itu. Waktu itu posisinya Bapak lagi di Jakarta ya. Lagi ada demo. Dicopet tuh Bapak ya. Bapak liatin aja tuh. Bapak liatin kok copetnya tiba-tiba berhenti gitu loh. Gak perlu diteriakin kok berhenti gitu loh. Copetnya malah datang ke Bapak. Pak, kok nggak ngejar saya, Pak? Loh, ngapain saya kejar? Itu dompetnya nggak ada apa-apanya. Apa iya, Pak? Dilihat sama tuh copetnya. Oh iya, ini pala saya balikin. Emangnya kan buat apa nyopet? Anak saya belum makan, Pak. Loh, kok belum makan? Akhirnya malah Bapak yang ngasih uang. Nah, kan? Makanya kalau misalnya ingin uang yang sesuatu yang halal, nggak perlu nyopet. Ngomong ke orang pun pasti dikasih. Kalau orang yang baik. Ya, gitu. Lalu ada durability. Itu tidak mudah rusak. Uang zaman sekarang dilecek-lecek, digemes-gemes kayak apapun juga masih tetap laku. Ya. Bapak kan ada jualan itu ya. Bapak jualan mainan. Otomatis banyak yang datang ke Bapak itu adalah anak-anak, betul? Nah, anak-anak ini ketika beli balon lagi, maksudnya bakso kok bakso sih ya? Maaf. Ketika beli bola, uangnya itu wah kecil banget, kayak habis diremes gitu ya, kayak habis diperes gitu. Nah itu uangnya benar-benar sangat, wah pokoknya kalau kata uang luar negeri mah gak laku lah. Udah benar-benar udah membasah, dekil, kucel, cumel. Wah, pokoknya nggak laku, tapi di Indonesia tetap laku seperti itu ya. Nah, dan divisibility ya. Divisibility dapat dibagi. Dalam artian dibagi ini bukannya kayak zaman dulu ya, 100.000 bisa dibelah jadi 2, jadi 10, 50, enggak. Ini tuh dibaginya itu
Misal ada 100.000, kembaliannya berapa Bapak? 50.000. Oh iya, ini saya mau beli sesuatu nih Pak, 100.000. Ya kembaliannya berapa Bapak? 1.000 nih. Kenapa 1.000 Pak? Ini harganya 99.000. Kenapa harganya 99.000 ini mahal? Kok mahal, kok sendok kok mahal? Ya udah nggak apa-apa. Nah, maka dari itu dapat dibagi. Dalam artian juga seperti ini ya. Bapak ada uang, ada pembeli yang mengasih uang 100.000. Ayo Bapak nggak ada kembaliannya nih. Yaudah saya tukar dulu Pak. Nah ditukarkanlah tuh 100.000 jadi 10.000-an 10. Jadi 100.000 juga tuh. Nah itu dapat dibagi, betul kan? Iya. Kita lanjut ya kepada fungsi uang. Nah fungsi di sini sangat menyenangkan begitu ya. Nah fungsi uang di sini ada fungsi aslinya. Tapi anak-anak sekalian pasti tahu deh fungsi uang itu untuk apa. Ya, coba Mbak Lana, fungsi uang tuh untuk apa sih sebenarnya? Halo Mbak Lana. Baik, Pak. Bagaimana? Fungsi uang itu sebenarnya untuk apa sih? Fungsi uang itu untuk penukaran barang, Pak. Ah iya, betul. Ya, tapi fungsi uang yang ada di pikiran masyarakat itu adalah kalau dapat uang kita bisa makan gitu. Dalam artian uang itu makanan. Enggak. Dalam artian fungsi uang itu ya untuk menukar barang seperti itu yang kata Mbak Lana katakan ya. Ini mohon maaf berisik di luar ya. Aduh. Nah, fungsi aslinya yaitu yang pertama sebagai alat tukar menukar barang. Lalu yang kedua ada sebagai satuan hitungan. Nah, contoh kalau menukar barang itu kalau zaman dulu itu kan pakai beras ataupun emas dan lain sebagainya. Kalau sekarang tidak. Di pasar sekarang udah tidak ada yang namanya jual beras dapat apa? Dapat tembakau itu enggak. Sekarang mah jual beras dapat uang, jual tembakau dapat uang, jual emas dapat uang, jual embe juga dapat uang. Embe ada tuh embe itu kambing ya. Iya. Nah, dan sebagai satuan hitungan juga. Misal, baju ini harganya 150.000. Nah, itu menjadi sebagai alat satuan hitungan. Nah, lalu ada fungsi turunannya. Sebagai penunjuk harga. Ya, seperti tadi Bapak katakan ya. Ini baju 150.000 nih. Tapi bisa juga ditawar gitu ya. Nah, maka dari itu kalau zaman sekarang mah benar-benar banyak sekali yang ini tuh nawar-menawar tuh luar biasa gitu ya. Apalagi emak-emak datang ke pasar, wah bawanya pakai apa tuh di ininya. Nah, datang ke pasar tiba-tiba bawa gaun. Berapa nih Mas? 150.000. Wah, ini mah mahal banget. Saya beli 75.000. Sangat mengerikan Mama. Begitulah Mama ya. Semoga adik-adik enggak ya. Aduh, maaf. Ya. Selanjutnya ada sebagai alat pembayaran. Yang pastinya alat pembayaran ini sangat digunakan sekali ya oleh semua orang. Ya, lalu ada sebagai alat menyimpan atau menabung. Kalau ada yang ingin kaya ataupun ingin cepat bisa membeli apapun gitu ya. Jangan seperti itu. Jadilah orang yang suka menabung. Karena ketika kita menabung, itu kita akan menginvestasikan semua yang ada di tabungan itu untuk masa depan kita. Ketika ada masa depan nanti, kita tidak akan pusing-pusing untuk mencari uang tersebut. Seperti itu ya. Ada yang mengatakan menabung pangkal kaya. Seperti itu. Kalau kita sering menabung, kita otomatis akan kaya. Seperti itu ya. Adik-adik jangan lupa menabung ya. Ya. Lalu ada sebagai pendorong kegiatan ekonomi, sebagai pembentuk dan pemindah kekayaan, sebagai standar pembayaran utang, dan sebagai alat pencipta kesempatan kerja. Seperti itu ya. Lalu ada jenis-jenis uang. Ini berdasarkan bahannya. Kalau zaman sekarang uang ada dua, yaitu uang logam dan uang
kertas ya. Berdasarkan nilainya juga, uang bernilai penuh full bodied of money dan uang yang tidak bernilai penuh representative full bodied of money. Lalu ada berdasarkan lembaga pembuatannya, uang kartal dan uang giral. Nah, uang kartal dan uang giral ini, kalau misalnya uang kartal ini biasa ya membuatnya adalah Bank Indonesia gitu ya, otoritas pembuat uang seperti itu. Lalu berdasarkan kawasan berlakunya, yaitu ada uang domestik dan uang internasional. Nah, uang domestik ini yaitu rupiah-rupiah yang kita pakai. Kalau uang internasional ya yang ada di internasional tersebut. Misal ada di Arab. Uang Arab apa? Coba Mbak Dina. Halo? Oh iya, mungkin dia lagi sibuk ya. Nggak apa-apa, lanjutkan. Nah, lalu berdasarkan pertimbangan uang itu adalah kekayaan. Inside money and outside money. Jenis-jenis uang yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal, ini ada uang pemerintah, ada uang bank, uang kertas, logam. Nah, ketika uang bank, uang bank juga membuatnya yaitu uang kertas dan uang logam. Seperti tadi yang Bapak katakan ya. Kita lanjut saja. Uang giral. Uang giral di sini bukan namanya uang gira ya. Kalau gira kan bisa ada yang, wah itu orang gira tuh. Oh gila ya. Maaf. Maaf Bapak. Iya, Ini waktunya sampai ke kapan ya Pak? Akhirnya ada mata pelajaran lain. Oh iya, bentar lagi. Ya. Nah, uang kartal ini, uang giral ini ada banyak, yaitu telegraphic transfer, perintah membayar, giro dan cek. Cek itu kertas ya, ditulisin ya seperti itu. Nah, di sini catatan cek perintah pembayar telegraphic transfer merupakan alat untuk memindahkan dan mengubah uang giral menjadi uang kartal. Nah, giro ini merupakan alat untuk memindahkan uang giral. Lalu proses terjadi uang giral yaitu uang kartal disimbang di bank, lalu primary deposit. Nah, artinya uang kartal disimbang di bank, lalu bisa juga di loan deposit gitu ya. Ya, mungkin untuk materi uang saya cukupkan sekian dulu ya. Jika ada yang bertanya silakan. Nah, besok kita akan mempelajari netralisasi uang, ada motif mendorong masyarakat memegang uang, lalu ada dan sebagainya gitu ya. Ya mungkin karena Bapak ada sesuatu yang harus dilakukan ya. Apabila ada yang ingin bertanya silakan. Tidak ada? Oke, terima kasih. Nah, Bapak selanjutnya akan menugaskan. Ini silakan ditulis ya di kertasnya. Tugas untuk anak-anak sekalian untuk memoto apa yang ada di Bank BRI Museum ya. Nah, di sana kan ada banyak sekali uang zaman dulu, zaman sekarang. Nah, nanti dipoto, nanti dijadikan lampiran ya. Lampirkan sebagai apa? Klip, apa namanya? Ya pokoknya di kertas gitu ya, dijadikan seperti proposal gitu ya. Apa namanya lupa saya. Ya itu. Ya, ada yang ingin tanya tentang tugasnya silakan. Tidak Bapak, cukup. Jelas ya Bapak. tugasnya. Oke, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya jangan lupa semangat hari ini. Oke. Mungkin cukup sekian ya yang Bapak bisa sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Iya, Terima kasih, sama-sama Pak. Adik-adik.